bersama saya Fris Caribo. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat satu video baru lagi yang teman-teman di luar sana yang masih menunggu video saya. Dan saya bersama teman-teman saya begitu sangat luar biasa, mereka dukung saya untuk membuat satu konten gitu. Nah, konten kali ini saya akan membuat tema spesial untuk anak-anak muda di luar sana gitu. Nah, kita langsung saja. Dan spesialnya pada kesempatan ini yang menjadi panduan diskusi adalah salah satu itu hari yang saya bilang, dia punya kata-kata kelepek sampai cewek-cewek di luar sana bertanya, kakak itu siapa kakak? Oke, kita langsung saja, inilah dia. Marshall Brady, I'm all about you lately, Chelsea high handler, got your legs racing hard on vacation, no exaggeration, said you. Kita alangkah baiknya kita diawali dengan ngopi ya Pak Biasa. Karena ini bentuk dari ciri khas kita, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah-masalah diskusi, tentu kita diawali dengan ngopi. Kalau bekerja kan kita mengawali dengan doa. Dan karena itu mari kita ngopi dulu. Ngopi. Jadi ya sulam dulu. Oke, kali ini kami berdiskusi tentang organisasi. Jadi diskusi kali ini kita lebih kepada melihat organisasi secara umum. Dan karena itu saya minta tanggapan dari teman-teman saya ini terkait dengan bagaimana melihat organisasi pada saat ini. Seperti apa kira-kira organisasi itu? Dan mengapa penting organisasi? Jadi mungkin di awal bagaimana kita mau diskusi, saya bertanya dulu dengan teman saya Petuk, dan dia lebih terkenal sebagai anak desa. Kira-kira tanggapan saudara Petuk melihat organisasi ini seperti apa? Sudah terlalu banyak sebenarnya, bahkan pakar-pakar ahli sejarah sampai kita secara organisasi itu menjelaskan atau menjawab tentang apa guna dan fungsi organisasi ini. Namun saya melihatnya dari organisasi yang ya tidak melulu berbicara tentang organisasi yang formal. Kita berbicara tentang organisasi pada umum. Nah, saya selalu bayangkan organisasi ini seperti orang tua yang punya harapan besar, bahkan terhadap seorang anak yang masih dalam kandungan. Di setiap kesempatan kadang-kala orang tua itu, di beberapa contoh kasus, kadang ada yang mendengarkan anak. Tadi saudara Petuk kan menjelaskan tentang bahwa organisasi itu terbentuk dari sejak lahir dengan melihat keterlibatan orang tua mengajarkan sesuatu hal. Nah, sekarang kita melihat dengan kehidupan sekarang yang dimana bahwa ada sekelompok orang di luar sana misalnya, atau kita sendiri lah. Nah, dengan melihat kehidupan sehari-hari kita, apakah ini perlu dipandang sebagai organisasi atau bagaimana? Menurut saudara itu seperti apa kira-kira? Lagi-lagi kembali berbicara tentang organisasi. Kebanyakan organisasi ini jadi sudah tak terhitung organisasi yang formal. Nah, pemahaman organisasi bahkan sampai organisasi yang non formal sudah mulai mengarah kepada pemahaman organisasi yang formal yang sifatnya sudah kembali pada aturan, pembangunan prosedur atau struktur dalam organisasi, mekanisme kerja. Nah, yang seringkali kita lupakan adalah organisasi yang sebetulnya adalah akal kita. Bagaimana kita mencari sesuatu yang lebih bebas, lebih merdeka. Karena ini berbicara tentang keinginan kita, niat kita selain niat kita untuk bergaul mengenal sesama, kita juga diberi kesempatan untuk mengenal dunia yang lebih luas. Kurang lebih, saya lebih tertarik melihat organisasi ini sebagai sesuatu yang tidak formal, karena daripadanya itu kita tidak terbatas mau belajar tentang sesuatu, dan begitu pun kita pengalaman daripada kesempatan-kesempatannya. Jadi organisasi itu dipandang formal dan non formal. Jadi yang kita lihat dalam kehidupan kita setiap hari lebih kepada organisasi yang bersifat non formal. Oke. Nah, saya kembali ke saudara Tarsi. Kira-kira bagaimana saudara melihat organisasi ini? Ya, baik.
terima kasih atas waktunya kepada saya. Jadi menurut pandangan saya melihat organisasi itu bagaimana kita di situ melatih atau membentuk diri untuk menjadi bagaimana kita membentuk diri untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, karena di dalam organisasi di situ kita melatih untuk menjadi seorang pemimpin, melatih untuk memimpin orang lain, baik untuk memimpin diri sendiri bisa juga memimpin orang lain. Nah, karena kenapa di dunia akademis kita tidak jarang sekali dapat pembelajaran seperti itu, pembelajaran yang bagaimana kita memimpin orang lain, hanya materi-materi yang diberikan oleh dosen saja. Jadi begitu. Bagi saya seperti tadi melihat organisasi ini ketika kita bergabung di dalamnya, disitulah kita membentuk diri untuk menjadi seorang pemimpin. Artinya selain kita melihat status kita sebagai mahasiswa, misalnya di dalam lingkungan kampus kita melihat adalah bentuk dari sebuah pendidikan ya. Nah, terus ketika misalnya kita berada dalam konteksnya di luar kampus, berarti lebih kepada bagaimana kita harus berinovasi ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah sekarang kalau kita melihat situasi yang sekarang ini, tentu berbagai kalangan menilai bahwa organisasi ini tidak penting sih kalaupun misalnya kita mau menjalankannya di luar kampus, artinya lebih pada eksternal ya. Nah sekarang dalam pandangan Saudara Tarsi, melihat pentingnya di luar kampus ini terkait dengan organisasi atau substansi yang kita bicarakan ini adalah organisasi, penting atau tidak organisasi ini kita buat di situasi di luar kampus, artinya lebih kepada eksternal. Mengapa begitu penting, saudara? Karena bagaimana di situ kita belajar membangun relasi dengan orang lain. Karena kenapa? Ketika kita banyak membangun relasi dengan orang lain, banyak juga ilmu-ilmu yang kita dapat atas nama ketika kita membangun diskusi, dengan orang-orang di luar sana. Jadi begitu juga kita mendapatkan ilmu untuk mengisi bekal kita. Oke. Baik. Terima kasih saudara Tarsi. Sedikit telah mengulaskan bagaimana penting dan melihat organisasi pada saat ini. Oke, kembali kepada pemilik akun. Sepertinya dia ini lebih suka dipanggil pengagum senja. Yoi. Tetapi coba kita mengorek dia. Kira-kira pandangan dia melihat organisasi ini seperti apa? Aduh, luar biasa ini. Apa ya? Saudara melihat organisasi seperti apa? Apa ya? Saya tentang sebuah organisasi memang sangat menarik di kalangan muda saat ini begitu. Artinya apa? Kita ini sebagai chain begitu. Kita ini sebuah makhluk yang melebihi kapasitasnya dari makhluk lain begitu. Artinya segala sesuatu potensi yang kita punya di dalam diri kita harus merealisasikan begitu. Kembali lagi tentang bagaimana sih pentingnya itu organisasi itu sendiri gitu. Iya, saya bilang itu sangat penting saya bilang. Karena apa? Yang paling pertama, organisasi itu merupakan salah satu supaya kita bisa mengambil relasi dengan orang lain gitu. Kembali lagi bahwa seperti yang dibilang anak desa tadi yang beliau sebelah ini, bahwasanya bahwa kita melihat dari rumah gitu. Dari rumah memang betul dalam rumah itu atau dalam keluarga itu dia juga terstruktur dari bapak, mama sampai kepada anaknya gitu. Dan itu sangat terorganisir gitu. Nah, kenapa sangat penting begitu satu? Kenapa sangat penting? Karena anak muda sekarang itu lebih minim sekali mencari relasi gitu atau mencari ilmu gitu. Kebanding mereka kan terlalu fokus tentang bagaimana sih ilmu yang mereka dapatkan di studinya mereka atau yang notabene-nya di kampus atau di sekolah begitu. Mungkin mereka tidak berpikir bahwa untuk kita mencari sosialisasi di masyarakat lain, mereka mengatakan bahwa itu untuk apa sebenarnya, itu tidak guna bagi kita begitu. Dan itu menurut saya itu pemikiran yang sangat dangkal sekali ketika ada anak muda yang mengatakan demikian. Padahal organisasi itu pentingnya di situ, kita mencari sosialisasi di luar sana gitu loh, mencari bahwa ilmu yang kita tidak pernah dapat baik di keluarga, di dalam kampus, kita bisa dapat di luar sana begitu. Makanya sangat penting sekali organisasi. Sangat penting sekali. Iya, sangat penting. Itu saya bilang bahwa sebuah perubahan dari dalam diri kita, bukan hanya dari lingkup akademik, bukan hanya dari lingkup keluarga, tetapi masyarakat di luar sana begitu. Ya, kembali lagi begitu.
Nah sekarang tadi seperti yang dikatakan oleh saudara Frit bahwa Iya. sangat penting itu organisasi artinya supaya kita lebih kepada bagaimana mengenal jati diri ya, Iya, ya bisa mungkin dengan jadi. kita saling berdiskusi dengan teman-teman di luar sana, artinya kita boleh menemukan karakter kita. Nah, Bisa. terus kenapa mesti kita harus perlu berorganisasi? Kira-kira apa alasan? Ya mungkin dari saudara Tarsi, kenapa sampai harus perlu berorganisasi? Kenapa harus sampai perlu berorganisasi? Karena kenapa? Seperti yang dikatakan tadi sebelumnya bahwa sangat penting berorganisasi untuk belajar, yang melatih diri untuk menjadi seorang pemimpin, melatih diri untuk membentuk bisa memimpin diri sendiri, baik hanya untuk memimpin orang lain, bisa juga memimpin diri sendiri. Jadi seperti itu. Dan banyak sekali juga. Maksudnya konsep belajar untuk menjadi pemimpin. Bagaimana saudara Petuk melihat bahwa organisasi itu seperti yang dijelaskan oleh saudara Tarsi bahwa sangat penting berorganisasi agar supaya kita bisa melatih diri, belajar untuk bagaimana menjadi seorang pemimpin. Kira-kira mungkin ada pandangan lain terkait dengan bagaimana saudara Tarsi melihat perlunya organisasi itu? Saya memahami apa yang telah disampaikan. Dan saya katakan agenda saya. Iya. Saya memahami karena saya melihat apa yang telah disampaikan ini. Karena memang status beliau ini seorang sekretaris jenderal. Iya. Lumayan status. Saya melihat dia punya aura-aura pimpinan. Iya, betul. Saya takutnya nanti nih dia punya terobosan baru. Dia punya Tapi puji terobosan Tuhan baru. semoga sudah berjalan dengan baik ya. Namun sebenarnya kalau kita melihat tentang organisasi, baik itu organisasi formal maupun non formal, kata kuncinya adalah apa tujuan kita bergabung. Karena setelah kita bergabung, oke lah sebelum kita bergabung kita punya tujuan. Nah tujuan itu dalam tanda kutip kita tidak bisa tidak punya alat ukur untuk tujuan seseorang bergabung di organisasi. Namun kemudian ketika sudah bergabung tentu semuanya punya tujuan. Semua kader berorganisasi formal maupun non formal punya tujuan tertentu. Apa setelah berorganisasi? Nah di sini kata kuncinya bahwa teman-teman seringkali mengejar tentang tujuan itu, namun tidak melihat proses setiap menit, setiap hari, setiap kesempatan dalam perjalanannya organisasi itu formal maupun tidak, sehingga kadang-kadang kita melupakan manfaat sesungguhnya organisasi. Kalau manfaat sesungguhnya organisasi itu bagaimana kita memanfaatkan sebaik mungkin setiap kesempatan, setiap proses, dan kata kunci yang lain adalah dalam organisasi itu jangan pernah merasa takut salah atau takut gagal. Karena saya tidak mengajarkan untuk atau mencoba saya garis bawahi bahwa organisasi itu kita belajar salah, tidak. Namun banyak sekali salah dalam organisasi. Nah, sangat disayangkan kalau kita berorganisasi kita hindari kesalahan itu. Harusnya kita mencoba hadapi kesalahan di setiap organisasi. Nah, kata kuncinya apa? Totalitas. Sebetulnya itu. Sehingga kemudian ketika kita total dalam berorganisasi, akhirnya nah di setiap individu kita sendiri yang merasakan apa manfaatnya. Nah, kalau kemudian kita langsung pada masuk organisasi, apa tujuannya? Tidak akan kita menemukan sesuatu yang betul-betul sifatnya pasti. Karena semuanya hanya kita konsepnya membangun opini tentang apa tujuan organisasi. Mungkin Totalitas dalam sebuah organisasi itu saudara Frit, apakah sangat penting dengan melihat situasi atau keadaan kita sekarang ini kan selalu saja menganggap bahwa organisasi ini ya lebih kepada hanya sekedar untuk sesuatu hal yang boleh dibilang hanya untuk sensasi sih. Itu menurut tanggapan-tanggapan orang seperti itu. Nah sekarang totalitas di dalam organisasi ini menurut saudara Fritz pentingkah tidak itu? Ketika kita bertotalitas dalam organisasi, sangat penting. Saya bilang sangat penting. Kenapa? Saya ambil contoh. Saya buat akun Fritz Caribo ini yang jelas harus totalitas juga, harus dari hati juga. Pokoknya intinya begini, setiap apa yang kita mau ambil begitu dalam kehidupan kita harus total, kita harus dari hati. Karena kalau misalnya kita hanya melihat bahwa tujuannya itu, mungkin kita bisa saja kita bisa melewati. Artinya apa? Kenapa saya bisa lewati? Bisa saja kita
menggunakan misalnya materi begitu, atau saya terus terang saja bisa saja kita pakai uang gitu untuk mencapai sebuah tujuan itu, bisa saja kan, tetapi kita tidak bisa melihat proses. Karena yang paling pertama itu dalam membuat segala sesuatu, bahkan yang di luar dari organisasi, kita proses. Iya. Hasilnya itu kemudian begitu. Makanya saya Artinya bilang, saudara sangat melihat bahwa organisasi ini lebih kepada mengajarkan tentang kreatif ya. iya, kreatif. Karena sekarang kita sebagai anak muda ini kita berbicara tentang atau lebih kepada bagaimana sih tentang kreatifnya dari anak muda begitu, untuk bisa menerobosi segala tantangan dalam hidup begitu, dan harus berinovasi. Karena apa ya? Kita kerap kali sering mengatakan bahwa anak muda sekarang, wah, kenapa pemerintah? Saya mengatakan demikian karena orang-orang di luar sana, bahkan bukan orang-orang, saya pribadi juga sering saya menyalahkan pemerintah begitu. Wah, pemerintah tidak memberikan istilahnya lapangan kerja dengan kita begitu. Yang notabene-nya di luar sana banyak sekali membutuhkan lapangan kerja. Nah, apa gunanya kita? Kita ini sebagai anak muda yang selalu berkreatif dan inovatif. Kita harus totalitas dong, totalitas untuk membangun sebuah Perlu keseriusan ya. iya, Sungguh-sungguh begitu. harus begitu. Totalitas dalam membangunkan sebuah, misalnya kayak saya yang saya bilang ini saya punya channel gitu. Wah. harus lah, atau dalam berorganisasi gitu. Harus dong, harus totalitas. Selain dia menjelaskan tentang bagaimana manfaat organisasi, dia lebih kepada mempromosikan. Wah, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Iya, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya. Nah, sekarang bagaimana pesan dari saudara Frit Oke. organisasi? Pesannya tentang bagaimana kerja organisasi sekarang ini kepada kita sekarang. Jadi saya tidak terlalu karena saya sekarang juga perlu banyak belajar. Jadi ya kalau misalnya teman-teman di luar sana punya kesempatan masuk dalam sebuah organisasi, ya itulah, karena ini pembelajarannya yang fleksibel sekali. Jadi kita tidak pernah membutuhkan banyak budget yang kita mau buang gitu. Intinya teman-teman di luar sana kalau misalnya punya niat untuk masuk dalam sebuah organisasi, ya silakan, it's okay, tidak ada yang larang. Malah dalam sebuah organisasi itu sangat penting sekali ketika teman-teman yang punya pengalaman di luar sana bisa kita kolaborasi di dalamnya begitu. Mungkin itu saja sih. Ya, oke, baik, terima kasih. Seperti tadi saya bilang bahwa ini adalah puncak dari diskusi kami sore hari ini. Jadi terima kasih atas kehadiran saudara. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Jadi oke, baiklah, terima kasih kepada kawan-kawan semua sudah hadir di tempat ini. Jadi itulah kesan dan pesan daripada perkumpulan kami pada saat ini. Jadi anak muda harus begini, harus kita berkreatif, berinovatif supaya kita bisa menjadi panutan untuk orang-orang di luar sana. Oke, baik, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga share kepada teman-teman semua. Iya. Oke, bagaimana? Gratis.